cerita dulu bahwa hari ini saya akan ajak Anda semua untuk tour campus or campus tour. Nah, kita akan tour di Douglas College di Coquitlam campus, ya. Coquitlam campus itu, Coquitlam adalah nama sebuah area ya, sebuah daerah yang yang dimana dia berlokasi. Ada satu lagi kampusnya yaitu di New Westminster, tapi kali ini yang saya ajak adalah yang Coquitlam karena ini kampusnya besar sekali. Dan saya akan cerita juga bahwa Douglas College ini adalah sebuah public school dan apa bedanya private school dan public school dan apa benefit dari masing-masing akan saya ceritakan juga. Stay tune, sekarang kita tour dulu sama kampusnya, keliling kampusnya, ya. Let's go. Oke, saya akan cerita mengenai kampus ini. Ini adalah Douglas College, nama kampusnya David Lam Campus. Ya, besar ya. Saya akan ajak tour, tapi pada saat yang bersamaan saya juga akan cerita mengenai apa perbedaannya private college dan public college, ya. Oke, jadinya sambil lihat-lihat ya pemandangannya atau melihat-lihat kampusnya seperti apa. Public college itu dibiayai oleh pemerintah Kanada, ya. Nah, karena dibiayai, maka biasanya public college itu besar banget, ya, daerahnya atau lokasi sekolahnya itu, karena mereka mendapatkan biaya dari pemerintah, ya pastinya dari biaya tax ya atau pajak, karena education itu kan merupakan juga prioritas pemerintah Kanada, ya. Nah, inilah daerahnya seperti ini. Di sebelah sana itu ada apartemen-apartemen di mana biasanya student juga kosnya di situ atau mereka tinggal di sana. Itu semua ada danau, ada park tempat mereka olahraga. Oke, sekarang kita tour dulu kampusnya. Oke, kita masuk ke bagian lobby ya. Public college itu memiliki fasilitas PGWP ya. Sering saya ceritakan apa itu PGWP adalah Postgraduate Work Permit, di mana Anda kalau masuk ke dalam satu program yang eligible untuk PGWP, maka Anda mendapatkan izin kerja untuk kerja setelah lulus dari kuliah, ya. Nah, kampusnya biasanya besar dan fasilitasnya bagus. Ini contoh kampus yang menurut saya cukup besar, dan walaupun dia levelnya college ya, dia bukan university dan tidak harus masuk university. Anda bisa masuk college, dan college itu biasanya mereka ya memiliki banyak program juga, dan juga mereka spesifik. Jadi contohnya saya sekolah di sini pada saat saya mengambil sertifikasi sebagai employment counselor. Saya suka banget kampus ini ya. Juga saya disekolahkan juga oleh pemerintah di sini pada saat saya mengambil program untuk startup. Ya, jadi saya memulai business consulting. Saya diberikan fasilitas beasiswa sebesar hampir 14.000 sampai 20.000 Canadian ya, karena saya juga disupport dari sisi allowance-nya. Dan saya mengambil sertifikasi sebagai entrepreneur di college ini. Jadi saya sekolah untuk dua program, satu sebagai employment counselor dan satu sebagai entrepreneur, ya. Di dalamnya sayangnya kita nggak bisa masuk ya, karena kan pasti ditutup. Ini hari Sabtu siang, tapi saya bisa ajak Anda semua untuk keliling-keliling kampusnya seperti apa. Jadi kira-kira para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, lihat-lihatlah situasinya kayak gini, ya. Biasanya menggunakan public transportation ya kalau kuliah di Kanada. Jadi tadi saya juga kesini naik kereta, sangat convenient, sangat nyaman. Dari rumah sekitar 15 menit. Dan karena kampusnya besar, kalau punya sepeda ya boleh pakai sepeda dari kampus ke kampus ya, cukup jauh kan ya. Nah, boleh. Saya ajak nih
Biasanya kalau yang bawa mobil adalah faculty ya. Faculty itu apa? Dosen ya. Saya juga waktu kuliah bawa mobil. Jadi bagi para profesional yang mengambil persertifikasi ya, mereka sih bawa mobil dan kita bayar parkir murah banget karena kita punya student ID. Bayar parkir itu seharian cuman $3.50, jadi $3,5. Ya murah lah ya untuk seharian soalnya. Nah kalau misalnya anak-anak student ya nggak ada mobil ya naik sepeda gitu ya. Ini surrounded by the community ya. Kita lihat di sebelah sana itu nanti saya kasih tahu ya, ini juga banyak yang lagi sepedaan. Saya kasih tahu bahwa banyak perumahan, juga ada playground, karena biasanya sekolah publik itu dia menyediakan child care bagi para profesional yang mengambil lagi sekolah. Jadi seperti yang saya sudah ceritakan kemarin bahwa kita itu selalu disupport oleh pemerintah untuk terus sekolah, dan Douglas College ini merupakan salah satu sekolah yang selalu memberikan training untuk para profesional. Dia masuk dalam kategori semacam institusi yang sering digunakan oleh pemerintah pada saat memberikan free training untuk para profesional. Jadi mereka biasanya mengajukan Douglas College misalnya, mereka mengajukan proposal kepada pemerintah, mereka minta funding dan oleh pemerintah diberikan funding untuk memberikan free training kepada profesional. Contohnya seperti saya, waktu itu saya diberikan free training sebagai entrepreneur. Saya juga diberikan free training nanti insya Allah sebagai education assistant. Nah kita sampai di kelas-kelasnya nih ya. Jadi kalau kita lihat ke arah sana, wow, mataharinya bagus sekali ya. Itu adalah main lobby ya, semua bagian admission di sini. Oke, ini adalah kelas-kelasnya. Saya puterin lebih dekat ya. Saya rasa juga tetap ada kelas, karena biasanya para profesional itu ngambil kelas ya hari Sabtu kan, karena mereka kerja Monday to Friday gitu. Biaya kuliah untuk international student untuk kategori public school seperti ini kembali lagi tergantung dari level dan programnya. Contoh, kalau Anda ngambil sertifikasi atau Anda ngambil diploma atau mengambil S1, tentunya beda biaya uang sekolahnya ya. Contohnya gini, untuk diploma 2 tahun mengambil jurusan misalnya supply chain. Nah untuk kategori public school seperti ini mungkin per tahunnya sekitar 17.000 dikali 11.000 rupiah misalnya, jadi 180 juta something ya per tahunnya. Jadi kalau Anda sekolah 2 tahun, di mana setahunnya itu sekolah dan kemudian setahunnya co-op adalah magang, ya tetap dihitungnya adalah 2 tahun programnya. Jadi Anda harus menyiapkan dana untuk membayar uang sekolah sebesar 180 juta dikali 2, 360 juta ya. Kemudian juga jangan lupa harus menyediakan proof of fund. Kemarin saya melakukan live, banyak yang tanya berapa proof of fund. Proof of fund itu secara website, secara teori yang diberikan oleh pemerintah Kanada adalah 13.000 untuk satu student ya. Nah tetapi saya selalu menyarankan agar dilebihkan, bisa dilebihkan 1,5 atau 2, jadi misalnya 26.000 atau 30.000, jadi sekitar 300 juta ya. Proof of fund itu adalah tabungan ya. Tabungannya bisa berupa deposito, bisa berupa rekening koran ya. Itu tadi. Nah untuk masuk ke public college seperti ini, Douglas College itu mensyaratkan IELTS ya. Nah IELTS-nya adalah harus mengambil IELTS akademik, bukan IELTS general, dan rata-rata skornya 6 sampai 6,5 ya. Untuk sekolah lain beda lagi.
Oke, sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan masih sekitar Coquitlam, dan saya akan bahas mengenai private college. Jadi pada dasarnya private college itu dimiliki oleh non-government ya, jadi mostly individual ya, dan biasanya biaya sekolah juga lebih murah daripada public college. Tetapi untuk private college itu tidak ada fasilitas PGWP atau Postgraduate Work Permit ya. Kalau misalnya mau masuk private college ya, Anda harus, artinya Anda harus berpikir bahwa satu, tidak ada fasilitas postgraduate work permit. Yang kedua juga setelah lulus ya berarti harus pulang, kecuali kalau Anda mendapatkan sponsorship work permit, tetapi kan itu tidak guarantee ya. Masing-masing memiliki preference beda-beda ya, silahkan aja kalau memang mau apply private college. Tapi yang tadi saya tunjukkan adalah sebenarnya public college, Douglas College ya. Oke, kita sekarang jalan-jalan masih sekitar Coquitlam. On your left. Jadi perbedaannya private college sama public college ya hanya itu, bahwa owner dari private college itu ya individual ya. Kemudian biayanya ada yang lebih murah daripada public college. Ketiga, private college tidak memiliki PGWP ya. Nah, mengenai IELTS-nya, private college juga kadang-kadang dia memberikan online test sendiri, jadi Anda diperbolehkan untuk tidak harus mengambil IELTS. Walaupun tetap saya sarankan untuk mengambil IELTS karena itu memperkuat aplikasi study permitnya ya. Nah, sekian sepertinya presentasi saya mengenai public dan private college. Sisanya saya mau nunjukin aja situasinya, suasananya Coquitlam yang sangat bagus ini rumah-rumahnya ya. Saya suka lihat rumah-rumahnya. Daerah sini memang banyak sekali gunung, jadi rumahnya tinggi-tinggi ya. Wah, bagus rumah-rumahnya. Nyusul dia ya. On your left. Thank you. Wah, tapi kayaknya saya harus, karena kalau harus ke jalan raya saya rada takut, jadi mungkin saya balik aja. Coba lihat dulu deh ke arah situ ya. It's gonna be a surprise. You have to wait for the luck of the month. Bye. I will. Thank you. Oke, kita balik ya.
saya sedang berada di Lafarge Lake, di depannya Douglas College, dan saya sudah selesai memberikan keterangan mengenai public college dibandingkan dengan private college. Semoga bermanfaat. Pada dasarnya adalah kembali kepada Anda semua yang ingin sekolah, apakah ingin masuk private college atau public college. Jadi disesuaikan dengan budget Anda, juga disesuaikan dengan keinginan, disesuaikan juga dengan interest Anda. Pada dasarnya college di Kanada itu adalah intinya ya satu, harus memiliki DLI number ya, baik private maupun public college. DLI adalah Designated Learning Institutions, yang artinya mereka itu terregister di Kanada. Jadi baik private, kalau public itu pasti kan, karena memang itu punyanya negara kan, punyanya pemerintah. Ya, sekian. Saya akan presentasikan satu hal lagi mengenai kerja di Kanada setelah ini, ya.